Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam rangka kunjungan kerja di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat 6 Februari 2026. Naikonos Larik yang merupakan tarian yang berasal dari Nusa Tenggara Timur yang tentunya menggambarkan kekayaan dari budaya Indonesia. Kedua kepala negara saat ini telah berkencerama dan juga bersalaman. Kunjungan kelima PM Albanese ke Indonesia ini menjadi bagian dari penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia sebagai mitra strategis di kawasan Indo-Pasifik. PM Albanese tiba di halaman Istana Merdeka sekitar pukul 9 WIB. Kepala pemerintahan Australia tersebut tiba dengan pengawalan 17 pasukan motoris. Rangkaian kendaraan yang membawa PM Albanese juga diiringi oleh sekitar 120 pasukan berkuda sejak kawasan patung kuda hingga halaman Istana Merdeka menambah hikmat prosesi penyambutan. Setibanya di halaman Istana Merdeka, tampak pasukan jajar kehormatan telah berbaris rapi menyambut kedatangan PM Albanese. Selain itu, penyambutan juga dimeriahkan dengan penampilan tari Naikonos Larik dari Nusa Tenggara Timur NTT yang dibawakan oleh 12 penari dan 6 pemusik sebagai representasi kekayaan budaya Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kemudian menyambut langsung PM Albanese di sisi barat Istana Merdeka. Keduanya tampak berjabat tangan dan menyaksikan sejenak tari Naikonos Larik sebelum bersama-sama menaiki tangga menuju beranda depan Istana Merdeka. Upacara penyambutan resmi pun diawali dengan dikumandangkannya lagu kebangsaan Australia dan dilanjutkan dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Suasana upacara berlangsung hikmat sebagai simbol penghormatan antar negara. Usai upacara penyambutan, Presiden Prabowo dan PM Albanese saling memperkenalkan delegasi masing-masing negara. Delegasi Indonesia yang turut hadir dalam penyambutan tersebut terdiri atas Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Ruslan, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia Siswo Pramono. Di Australia, di antaranya adalah Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, lalu juga Duta Besar Australia untuk Republik Indonesia, Roderick Bruce Brazier, dan juga penasihat utama internasional kantor Perdana Menteri yang juga hadir dalam kesempatan. Selanjutnya, Presiden Prabowo dan PM Albanese menuju ruang kredensial untuk melaksanakan sesi foto bersama. Setelah itu, PM Albanese diarahkan menuju ruang kerja Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pertemuan tete-a-tete guna membahas berbagai isu strategis dan kerjasama bilateral kedua negara. Dalam kunjungan kali ini, Presiden Prabowo dan PM Albanese akan melakukan penandatanganan perjanjian keamanan bersama Treaty on Common Security antara pemerintah Indonesia dan Australia. Penandatanganan perjanjian tersebut menandai babak baru kerjasama keamanan dan pertahanan kedua negara pada tingkat yang lebih tinggi dan strategis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, salve, om, swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Perdana Menteri Australia, Saudara Anthony Albanese, dengan para menteri dan pejabat tinggi, rekan-rekan media yang saya hormati. Saya sangat gembira dapat menyambut kembali sahabat saya, Perdana Menteri Albanese di Jakarta. Kunjungan ini juga menjadi kesempatan bagi saya untuk membalas sambutan hangat yang saya terima saat berkunjung ke Sydney pada bulan November 2025 yang lalu. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan ucapan selamat
Hari Australia yang jatuh pada tanggal 26 Januari tahun 2026. Australia adalah salah satu tetangga terdekat dan mitra strategis Indonesia. Australia dan Indonesia juga mempunyai hubungan yang cukup panjang, hubungan persahabatan. Kita juga selalu ingat bahwa Australia mendukung perjuangan kemerdekaan kita dari sejak awal proklamasi kita pada tahun 45. Hari ini saya dan Perdana Menteri Albanese menegaskan kembali hubungan erat dan komitmen bersama untuk terus memperkuat kemitraan Indonesia-Australia melalui penandatanganan Traktat Keamanan Bersama. Perjanjian keamanan bersama ini mencerminkan tekad kedua negara untuk terus bekerja sama secara erat dalam menjaga keamanan nasional masing-masing, serta berkontribusi nyata bagi perdamaian dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Bagi Indonesia, hal ini mencerminkan komitmen teguh terhadap prinsip bertetangga baik dan kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Indonesia dan Australia ditakdirkan untuk hidup berdampingan dan kita memilih membangun hubungan tersebut atas dasar saling percaya dan itikat baik. Indonesia ingin bersahabat dengan semua pihak dan kita tidak ingin punya musuh manapun. Untuk itu, kami meyakini bahwa perjanjian ini akan menjadi salah satu pilar penting bagi stabilitas dan kerjasama di kawasan kita. Hadirin yang saya hormati, dalam pertemuan hari ini, saya dan Perdana Menteri Albanese juga membahas berbagai agenda prioritas bersama. Di bidang pertanian, saya mengundang pihak Australia untuk mengembangkan joint venture di sektor pertanian di kedua negara, guna mendukung upaya Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan kita. Saya juga mengundang Australia untuk berinvestasi di sektor hilirisasi mineral kritis Indonesia, termasuk pengolahan nikel, tembaga, boksit Indonesia, dan emas. Pada saat yang sama, kami juga mendorong perusahaan Indonesia untuk berinvestasi di sektor pertambangan mineral kritis Australia. Dan antara siap bekerja sama dengan para mitranya di Australia untuk menjajaki peluang co-investment dan dalam berbagai bentuk kemitraan lainnya. Perdana Menteri Albanese dan saya juga membahas kerjasama di bidang pendidikan dan tenaga kerja terampil. Saya juga mengundang Australia untuk mendukung upaya kita dalam memperkuat sistem pendidikan Indonesia melalui program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para guru dan tenaga pengajar yang akan ditempatkan di universitas-universitas dan sekolah-sekolah baru yang sedang kami bangun. Dalam hal ini saya menyampaikan apresiasi atas dukungan Australia melalui Australia Awards Garuda Scholarship dalam mendukung upaya tersebut. Indonesia juga memiliki sumber daya manusia yang kompeten yang dapat membantu memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil di Australia. Untuk itu saya mengusulkan perluasan Mutual Recognition Agreements bagi sertifikasi profesi, sehingga para profesional Indonesia dapat berkontribusi lebih banyak bagi perekonomian Australia. Sebagai penutup,
saya mengundang Perdana Menteri Albanese untuk menghadiri Ocean Impact Summit di Bali pada bulan Juni tahun ini. Saya yakin kehadiran Perdana Menteri akan membantu memastikan KTT tersebut menghasilkan capaian yang nyata. Dalam juga mendorong kerjasama kita di bidang kelautan. Kita memahami bahwa laut adalah kepentingan bersama bagi semua negara, apalagi kedua negara kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah swasembada pangan, swasembada energi. Pangan dan energi harus kita mandiri. Saudara-saudara, percaya kita berada di jalan yang benar, di jalan membela keadilan, di jalan memberantas kemiskinan, di jalan menghilangkan kelaparan. Kita berada di jalan yang bersih, yang suci. Kita berada di jalan yang diridhoi oleh Tuhan Maha Kuasa.